Nah, tinggal pas lubangnya kita berikan satu lubang satu bibit ya, atau dua, silahkan terserah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pengambilan media ya untuk proses tanam bibit ya. Nanti kedepannya Mamang Tani akan menanam bibit cabai kaliber ya. Untuk itu bahan apa saja yang nanti Mamang Tani ambil, mari simak terus di channel Mamang Tani. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Serta jangan lupa share supaya tayangan ini semakin berkembang ya. Kali ini Mamang Tani sudah ada di bawah tanaman bambu ya, rindangnya pohon bambu seperti ini ya. Di atas kali ini Mamang Tani akan memanen media untuk persemaian ya. Media seperti apa yang Mamang Tani pakai? Seperti ini ya, dari pelapukan bahan-bahan atau perakaran bambu ya, atau juga yang sudah dibakar ya, seperti ini. Kita bersihkan terlebih dahulu ya, karena memang biasanya kalau tanah dari bawah bambu itu ya, biasanya tanahnya itu cenderung sedikit seperti pasir ya, atau liar. Kalau bahasa Mamang Tani sini liar ya, jadi tidak menggumpal atau tidak lengket ya, seperti itu ya. Nah, jadi bisa disemai dengan baik ya. Nah, ini adalah medianya seperti ini ya, seperti ini kita sisihkan, dan ini tanahnya kita akan ambil ya. Simak terus di channel Mamang Tani supaya tidak gagal paham. Nah, untuk media yang kita ambil hanya atasnya saja ya, atau di bawah percis perakarannya seperti ini ya, karena ini seperti ini ya. Pas kita cangkul tidak terlalu dalam, berkisar 3 sentian ya, ini akan terpisah ya, seperti ini tuh kan. Jadi dia tidak menggumpal ya, cocok untuk sebagai media semai nantinya ya. Dan kita akan tambahkan abu kolong ya, itu akan memperbanyak unsur haranya ya. Nah, kita akan lanjut untuk pengadukan terlebih dahulu atau pengambilan daripada bahan media tanam ya, atau tanah di bawah perakaran bambu, karena mengandung mikroba-mikroba baik pula ya, seperti itu. Kita pisahkan untuk sampah-sampah atau ranting-rantingnya. Sudah ya, kita masukkan langsung ke ember, kita akan pisahkan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ya, ini adalah tanah di perakaran bambu yang seperti ini ya. Ini masih ada serabut-serabut bambunya ya, perakarannya seperti ini. Ini sebagai nanti ada mikrobanya ya, jadi kita membedah tanah. Nah, terlihat subur, ada cacing seperti ini ya, ini menandakan tanahnya subur ya. Kita masukkan saja ke dalam ember seperti ini ya. Kita siapkan ember keras juga ya, sambil kita ambil untuk dedaunan yang masih segarnya ya. Simak terus ya, kita akan campurkan juga dengan media satu lagi, yaitu media atau abu kolong ya. Biasanya Mamang Tani bilang abu kolong. Bagus, sangat bagus untuk persemaian ya.
tetap stay tune terus di channel Mamang Tani. Dan menyambung untuk pengambilan bahan yang kedua, Mamang tadi sudah ada di bawah geladagan atau kolong ya, kalau di bawah Mamang Tani. Ini Mamang Tani akan memanen untuk abu kolongnya ya, yang bercampur sekam, karena memang di sini tempat tempat penyimpanan daripada kohe ayam yang Mamang Tani timbun ya di sini ya, seperti ini. Ini kohenya belum matang, tapi Mamang Tani akan ambil untuk abu kolongnya, karena memang ini tempat daripada ayam beraktivitas ya di sini ya. Seperti apa? Untuk cirinya seperti ini ya, seperti pasir ya, yang bercampur sekam beserta kotoran ayam ya. Kita panen kali ini seperti apa prosesnya, simak terus di channel Mamang Tani. Kita siapkan untuk sapunya ya, kita sapu, kita buang untuk seperti ini ya, yang dinamakan abu kolong ya. Nah, seperti ini kita panen seperti ini saja ya. Nah, seperti ini halus sekali ya. Seperti ini kita panen. Karena kita membutuhkan 2 ember atau 1:1, Mamang Tani akan kembali ya, mengambil 1 ember besar ya, untuk pencampuran bahan dari perakaran atau di bawah perakaran bambu ya. Kita akan menambahkan jadi 1:1 ya, atau 2 ember seperti ini dan 2 ember untuk tanah di bawah perakaran bambunya ya. Simak terus ya. Ya, untuk proses kita pencampurannya cukup kalau ada untuk terpal bisa terpal, tapi Mamang Tani langsung campurkan saja ya, seperti ini. Jadi 1:1 seperti ini ya. Untuk medianya ini terlihat basah karena memang masih musim hujan ya, dan kita campur yang masih kering ya, untuk kohe ayam atau debu kolong ya, atau abu kolong ya, Mamang Tani sebutnya seperti itu. Kita campurkan saja seperti ini ya. Kita aduk-aduk karena supaya yang di bawah perakaran bambu itu kan basah ya, jadi agak sedikit mengering karena dicampur dengan yang paling kering tadi ya, di bawah kolong ya, atau abu kolong ya, seperti itu fungsinya. Dan memang ada kotoran hewan ya yang ada di situ, serta kaya unsur hara ya. Kalau untuk di bawah perakaran bambu itu biasanya ada banyak mikrobanya ya. Nah, kita campurkan saja bahannya seperti ini. Setelah kita campur seperti ini, kita bisa langsung taruh ke media ya. Mamang Tani sekalian akan membuatkan caranya ya. Langsung masuk ke media. Mamang Tani ada gunakan 2 media ya. Satu dari untuk traynya atau potnya ini Mamang Tani buat dari daun pisang ya, yang Mamang Tani buat seperti ini ya, belum dikasih air ya, seperti ini. Yang kedua menggunakan limbah bekas tatakan telur ya, karena memang banyak didapat ya atau dibuang ya di daerah Mamang Tani. Jadi untuk traynya seperti itu ya, dari bahan telur bisa ya, dari buah sendiri, dari daun pisang bisa ya, tergantung di wilayah masing-masing ya, yang mudah didapat seperti apa. Mamang Tani gunakan seperti itu saja ya, dan kita masukkan langsung. Kalau untuk pot dalam
daun pisang ya, sudah Mamang Tani isi 8 ya. Nah, tinggal dari tray seperti ini ya, dari tray bekas telur ya, kita buatkan seperti ini ya. Seperti ini prosesnya ya, bisa disimak. Mamang Tani taruh dulu seperti ini ya. Untuk prosesnya kita ratakan, karena ini tidak rata permukaannya, Mamang Tani gosokkan saja ya, sesuai rongganya ya, seperti ini, supaya terisi. Memang agak sedikit ribet, cuman kita tidak mengeluarkan kocek ya, atau dalam tanda kutip gratis ya. Itu yang kita bisa kurangin biayanya ya, kurangi biaya untuk proses pembelian tray ya, seperti ini ya. Cukup. Ini untuk lubangnya, untuk tray dari limbah telur ini berkisar di 30 ya, 30 lubang ya, seperti ini. Lalu kita siram sedikit ya, karena kalau terlalu banyak jadi akan hancur ya untuk media daripada bekas tray, bekas telur ya, kita siram. Nah, setelah media masuk ke wadah atau tray seperti ini ya, kita siram saja seperti ini ya. Cukup ya. Kita diamkan seperti ini saja, nunggu meresap. Tadi fungsinya apa? Jika menggunakan tray, menggunakan tanah di bawah perakaran bambu itu akan cepat menyerap ya, seperti ini jadinya ya. Untuk bahan-bahan ini atau bekas tray untuk telur ini bisa tetap terjaga ya, karena memang mengandung untuk tanahnya sendiri cepat mengikat air ya. Kalau untuk tanah yang di bawah buk kolong ini susah ya, makanya kita campur ya, seperti itu fungsinya ya. Dan kita tinggal buat lubang-lubang saja seperti ini ya, pakai tangan saja atau pakai jari telunjuk boleh ya. Nah, seperti ini. Ini untuk penyemaian apa saja bisa ya, untuk media pengganti tray seperti ini ya. Ini airnya mengendap apa tidak? Mengendap untuk saat ini ya, karena memang ini terbuat dari bahan seperti kertas ya. Ini pasti menyerap air, tapi akan bisa tertanggulangi ya, atau tidak mengendap seperti ini ya. Karena sekarang saja baru Mamang Tani buatkan, karena memang posisinya ini kita untuk tutorial saja. Biasanya Mamang Tani diamkan 1 hari dulu ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini maksudnya bakal mengendap, tapi jangan ditanami terlebih dahulu ya, didiamkan 1 malam bisa ya. Setelah mengering baru kita bisa tanami, karena ini belum di bawahnya belum dibolongin ya. Nah, seperti ini untuk penampakan yang menggunakan ya, menggunakan bahan dari daun pisang ya. Seperti ini, tinggal kita tusuk-tusuk saja. Nanti taruh untuk pembenihannya di atas ini ya. Langsung kita tutup menggunakan apa saja bahan yang bisa menutup ya. Contohnya seperti kardus boleh ya, supaya terhindar dari sinar matahari, terpapar dari sinar matahari langsung, serta terhindar dari hewan ternak ya, itu yang biasanya mengancam ya awal-awal seperti ini ya. Tinggal kita tanami saja untuk bibitnya.
Nah, tinggal pas lubangnya kita berikan satu lubang satu bibit ya, atau dua, silahkan terserah ya, karena ini memang bibit turunan ya. Mamang Tani pakai bibit turunan kemarin cabai keriting ya. Untuk varietas Mamang Tani lupa lagi ya, untuk varietas penanamannya varietas apa, tapi ada di video sebelum ini pas tanam cabai keriting ya Mamang Tani, karena memang ini udah sore ya, seperti ini ya untuk pemberian bibitnya ya. Ini untuk di tray semai pada bekas wadah daripada telur ya, tray semai telur ya yang tidak terpakai, kita gunakan sebagai media untuk penyemaian bibit cabai ya. Seperti ini untuk prosesnya. Nah, ini untuk tray semai yang dari daun pisang ya. Kita uji sampel saja seperti ini. Mamang Tani juga baru menggunakan seperti ini ya untuk tray semai dari daun pisang ya, seperti ini. Dan kita tutup ya atasnya, bisa menggunakan plastik ya supaya tidak terkena hujan ya. Nah, ini adalah tanaman cabai yang sudah berbunga ya, bisa fokus. Ini dua ya, seperti ini. Kita taruh di polybag. Nanti kedepannya Mamang Tani akan menggunakan banyak tanah galian yang sudah tidak terpakai ya, atau galian-galian buangan daripada proyek ya, Mamang Tani akan gunakan ya. Sekian dulu ya dari channel Mamang Tani, bagaimana proses dari awal ya pembuatan media tanam untuk semai atau bahan semai untuk tanaman cabai ya, seperti ini ya. Sudah kita praktekkan seperti ini ya. Ini tray semai di bekas wadah tatakan telur. Nah, ini dari daun pisang ya. Nanti seperti apa proses kedepannya, simak terus di channel Mamang Tani. Sekian dulu di channel Mamang Tani. Jangan lupa like, subscribe, serta supportnya. Sekian yang sudah banyak support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani budaya milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu.